Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin jamaah Masjid Namirah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur memuji Allah yang telah menggerakkan langkah kaki kita menuju Masjid Namirah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rawuh panjenengan di tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namirah dan Takmir Masjid Namirah. Mudah-mudahan apa yang panjenengan upayakan, waktu, kesempatan, tenaga, pikiran, semoga itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku, para teman-teman, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, warga Lamongan yang kami cintai. Kita lanjutkan kajian sirah as-sahabah. Sirah perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu para sahabat. Sering saya sampaikan dan terus saya ulang-ulang pada setiap pertemuan. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah, manusia yang diridhoi itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama minal muhajirin, golongan muhajirin, yaitu dulu para sahabat yang asli penduduk Mekah terlunta-lunta ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Dan kita enggak masuk level muhajirin. Yang kedua wal ansar, dan golongan ansar. Golongan ansar adalah golongan penduduk asli kota Madinah yang menyambut para muhajirin dari Mekah dan menyambut mereka, membantu mereka, memberikan harta mereka, memberikan pelayanan dan penghormatan terbaik
bagi saudara-saudaranya yang terlunta-lunta dari negeri Mekah yang ditindas oleh kafir Quraisy. Ya, kita pun nggak bisa masuk golongan itu. Muhajirin nggak bisa, Ansor nggak bisa. Tapi Allah kasih kita yang nomor 3, masih ada jatah nomor 3. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat. Dan insya Allah kita masuk yang nomor 3 ini. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka semua. Maka kita harus mengikuti para sahabat. Kita nggak mungkin mengikuti kalau kita nggak kenal. Kita nggak akan bisa mencintai sahabat kalau nggak kenal. Karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Engkau tidak akan jatuh cinta kalau nggak mengenal. Maka melalui majelis ini, Masjid Namira mengadakan kajian Sirah Nabawi ini untuk mendekatkan hati-hati kaum muslimin kepada manusia-manusia terbaik yang pernah Allah bangkitkan di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Maka kalau ingin jadi orang baik, ingin jadi orang yang diridhai, ayo kita meniru para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi sama aku, yaitu para sahabat Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina millah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina millah. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi mengatakan, wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Rasulullah ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa golongan satu yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah enggak nyebutkan merek. Merek ini, merek itu, enggak. Rasulullah nyebutkan sifatnya. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Itulah kelompok yang dijanjikan keselamatan oleh Allah. Maka marilah kita mencontoh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah pernah melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih menjadi nabi untuk semesta alam ini. Thumma nadharallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hatinya manusia di jagat raya ini sesudah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabi Rasulillah khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi, berjuang bersama Nabi. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Kalau kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mengidolakan orang, jangan orang yang masih hidup. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah dunia. Sekarang Masya Allah belum tentu nanti akhir kehidupannya tetap Masya Allah belum tentu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud di depan para tabi'in, banyak para sahabat yang sudah wafat. Abdullah bin Mas'ud menasihati para juniornya, para tabi'in. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah dikubur. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah dunia. Siapakah orang yang dikubur itu? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud,
Ulaika ashabu Muhammad, mereka adalah sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil umma quluban, mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit neko-nekonya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi. Wa tamassaku bi akhlaqihim wa hadihim, dan pegang teguhlah akhlak dan perilaku para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka adalah manusia-manusia yang berada di jalan yang lurus. Makanya kita harus semangat meneladani para sahabat. Rasulullah pernah bersabda, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup setelah aku mati nanti. Ini wasiat Nabi. Di antara wasiat perpisahan Nabi. Nabi mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Semua golongan-golongan banyak. Sudah dikabarkan Rasulullah bahwa nanti umat Islam akan terpecah belah. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup sesudah aku mati nanti akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Perpecahan ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Tetapi banyak orang yang berdalil dengan hadis ini terus mengatakan, ya sudahlah, memang kita ini kan sudah berbeda-beda, sudah apa-apa. Padahal di lanjutan hadis itu Rasulullah ngasih obatnya. Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan ada penyakit menimpa umat ini, yaitu perpecah belah. Itu adalah penyakit yang dikabarkan oleh Nabi. Tapi ingat, di hadis yang sama itu ada kelanjutannya. Rasulullah langsung ngasih obatnya. Kata Nabi, kalau engkau sudah menjumpai masa itu, masa di mana kaum muslimin terpecah belah, apa kata Nabi solusinya? Alaikum bisunnati, pegang teguhlah ajaranku, sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku khulafaur rasyidin. Itu sudah disampaikan oleh Nabi supaya gak terpecah belah. Ayo kembali kepada ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat. Tinggal kita ini mau enggak. Kadang-kadang kita ini penyakitnya dihafal, tapi obatnya enggak dihafal. Padahal di hadis yang sama Rasulullah ngasih apa? Obat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara-perkara baru dalam masalah agama itu adalah bid'ah. Rasulullah sing ngomong, mboten kok fadlan niki. Fadlan namung nyampe akan mawon. Makanya supaya kita tidak terpecah belah, ayo kembali kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian ikhwatal iman, itu mukadimah ya. Sudah berapa menit itu mukadimah itu? 10 menit lebih. Sekarang materi kita siapa? Sahabat siapa kira-kira? Gak ada yang request besok sahabat siapa begitu. InsyaAllah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah Sayyiduna Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Siapakah Hudzaifah ibnul Yaman? Perhatikan baik-baik. Beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau Al-Ansori, orang Ansor. Berarti beliau termasuk manusia yang tergolong dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 100. Dipuji oleh pemilik langit. Kemudian beliau ini punya julukan. Punya julukan beliau ini.
Julukannya adalah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya sahabat yang diberi julukan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi. Jadi ada rahasia-rahasia yang disampaikan Nabi kepada Hudzaifah tapi tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Umar tidak tahu. Bahkan Abu Bakar, manusia paling hebat setelah Nabi, pun tidak tahu. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang disampaikan Nabi kepada Hudzaifah ibn Yaman khusus untuk dia. Rahasia. Makanya beliau dijuluki apa tadi? Sahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah aduwun nifaq wal munafiqin, musuhnya orang-orang munafik. Mengapa kok musuhnya orang munafik? Karena Hudzaifah ibn Yaman ini diberi daftar oleh Rasulullah nama-nama orang munafik. Orang munafik ini kan repot. Casingnya Islam. Paham? Casingnya ya sholat, ya iso ngomong Arab, ya bahasa, ya Al-Qur'ani fasih, ya sholat. Tapi munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu sulit. Gak bisa kita menuduh orang munafik tanpa sembarangan, gak bisa. Tetapi Hudzaifah ibn Yaman ini dikasih daftarnya oleh Nabi, fulan. Makanya beliau ini aduwul munafiqin, musuhnya orang-orang munafik. Siapa bu namanya tadi bu? Aku pengen kerungu suara ibu-ibu, gak kerungu bapak-bapak. Bu, siapa namanya bu? Alhamdulillah, Hudzaifah ibn Yaman. Siapa pak? Pak, namanya pak? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah itu nama laki-laki. Nek duwe anak wedok aja jenenge Hudzaifah. Ya, karena kadang-kadang salah paham. Ya, Hudzaifah itu nama apa? Laki-laki. Saya punya Mbak Yu, namanya Muawiyah. Loh, Muawiyah jeneng lanang. Mbak Yu adoh ya. Ya, jadi Hudzaifah ibnul Yaman. Julukannya apa tadi? Sahibu sirri Rasulillah. Pemilik rahasia Rasulullah. Kunia beliau namanya Abu Abdillah, bapake Abdullah. Ya, biasanya wong Arab iku duwe kunia. Kunia itu diambil dari anak laki-laki yang pertama. Misalnya ada orang namanya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad punya anak pertama namanya Hasan. Berarti beliau ini Abu Hasan. Nek jare wong Jawa biyen itu Pakne Hasan. Wong Jawa biyen itu pakai itu loh, pakai kunia. Cuma enggak pakai abu. Nek abu kan bahasa Arab. Pakai Pakne biasanya gitu. Gini mboten? Nah, Pakne iki lho, Pakne sapa jenenge? Wong biyen ngono. Nah, itu termasuk sunnah. Nah, orang Arab dulu itu punya kunia diambilkan dari anak laki-laki yang apa? Yang pertama. Thayyib. Min kibaris sahabat, termasuk pembesarnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslama huwa wa abuhu. Beliau masuk Islam dan bapaknya beliau juga masuk Islam. Beliau sahabat dan bapaknya beliau adalah sahabat. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman itu bapaknya adalah, siapa bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman? Ya Yaman. Ojo dipikir ta. Hudzaifah ibnul Yaman. Ibnu itu artinya apa sih? Anak, bin. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Lah Yaman ini sahabat Nabi, bapaknya. Bapaknya beliau ini gugur dalam perang Uhud. Hudzaifah bin Al-Yaman. Al-Yaman ini bapaknya beliau, sahabat Nabi juga, gugur dalam perang Uhud. Dan perang Uhud itu sudah pernah saya ceritakan di tempat ini kira-kira 3 tahun yang lalu mungkin. Atau 2 tahun, saya lupa. Dalam perang Uhud itu kaum muslimin kan kalah perang, betul ya? Itu Hudzaifah ini dibunuh oleh pasukan Islam karena saking bingungnya
Saking kocar kacirnya sampai salah sasaran. Nah, termasuk yang kena salah sasaran ini Al-Yaman ini. Bapaknya Hudzaifah. Sampai ketika melihat ayahnya terbunuh itu, Hudzaifah mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian. Karena yang membunuh sahabat-sahabat sendiri. Karena saking paniknya pada waktu itu. Antum baca lagi nanti perang Uhud. Kembali ke materi. Nah, apa saja keutamaan Hudzaifah ibnu Yaman ini? Yang pertama, apa saja sebenarnya tadi yang saya sebutkan sudah keutamaan sebenarnya, tapi ini lebih terperinci lagi. Apa saja keutamaan sahabat Nabi Hudzaifah ibnu Yaman? Yang pertama, annahu sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, beliau itu diberi daftar nama-nama orang munafik. Dan dulu sudah saya ingatkan di tempat ini, Umar bin Khattab itu tahu kalau Hudzaifah ibnu Yaman itu pemegang rahasia Nabi. Makanya Umar itu takut dirinya termasuk orang yang ada di daftar itu. Padahal Umar bin Khattab ini dikatakan oleh Nabi, Umar fil jannah, Umar penghuni surga. Tapi Umar ini nggak pede. Padahal Umar ini seandainya ketemu setan dalam suatu jalan, bukan Umarnya yang lari, setannya yang lari. Saking kuatnya imannya Umar. Tetapi Umar itu gelisah. Jangan-jangan aku ini munafik. Maka Umar ini selalu datang ke Hudzaifah, tolong kabarkan kepada aku supaya hatiku itu tenang. Apakah aku itu orang munafik seperti yang disampaikan Nabi kepadamu? Nah, Hudzaifah kan nggak mau menyampaikan rahasia Nabi, paham tak? Nggak mau, terus dibuntuti. Hudzaifah piye? Aku iki masuk wong munafik enggak? Saking wedine iki. Lah, saking seringnya didesek, Hudzaifah suwe-suwe sumpah kan. Akhirnya Hudzaifah ngomong, "Lah, wis ojo ngomong meneh. Awakmu enggak masuk." Paham maksudnya ya? La wala uzaki 'alallahi ba'dak. Setelah ini aku enggak mau lagi ngomong kepada siapapun. Tapi karena engkau desek ya sudah, kamu enggak masuk. Tapi diam, jangan dilanjutkan. Makanya Hudzaifah ibnu Yaman itu ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kalau ada jenazah orang mau disolati, enggak mau ngimami dulu Umar ini. Enggak mau nyolati jenazah. Lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah ikut nyolati, oh ini bukan orang munafik. Buktinya Hudzaifah mau nyolati, maka Umar mau nyolati. Tapi kalau ada jenazah kok Hudzaifah didelok-delok ngene kok nandi Hudzaifah iki. Gak ketok wonge. Umar gak gelem nyolati. Karena dulu ada gembongnya orang munafik. Dedengkotnya orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih ingat enggak? Ingat enggak? Syarat orang ingat itu pernah tahu. Kalau belum pernah tahu jangan pernah ngomong ingat. Syarat orang lupa itu pernah tahu, betul enggak? Jadi ketuanya orang munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya anak soleh, sahabat luar biasa. Jadi pernah Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi orang-orang Ansor untuk benci sama Muhajirin. Bahkan pernah ngomong omongan kotor. Seandainya nanti kita pulang di kota Madinah, aku akan usir Muhammad. Kedengaran siapa? Anaknya. Anaknya juga namanya Abdullah. Maka anaknya ada di gerbang kota Madinah. Ketika ayahnya sampai di gerbang Madinah, dihalang-halangi sama anaknya. Wallahi demi Allah, kau tidak akan saya biarkan masuk ke kota Madinah sampai Rasulullah yang mengizinkan engkau masuk ke kota Madinah. Itu bapak kandung loh itu. Sampai akhirnya Rasulullah datang. Ya Rasulullah, dia mengatakan bahwa kalau sampai tiba di kota Madinah, dia akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya dia kuat dan mengusir orang yang lemah, yaitu Rasulullah. Dan saya katakan kepadamu, Rasulullah orang yang kuat dan kamu adalah orang lemah. Setelah itu Rasulullah, sudah biarkan bapakmu masuk. Nah, suatu saat Abdullah bin Ubay ini, dan dulu saya ceritakan pengkhianatan dia dalam perang apa? Uhud. Perang Uhud itu jumlahnya kaum muslimin aslinya 1.300 balik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Jadi yang aslinya 1.000 jadi berapa?
700 itu pun dikurangi 50 suruh jaga di atas bukit, betul? Tinggal berapa? Ya, matematikamu harus cepat loh ya. Nah, itu orang-orang kafir jumlahnya 3.000. Itu diantara pengkhianatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Luar biasa kejahatannya, sering melukai Nabi, termasuk menuduh Siti Aisyah apa? Berzina. Wes banyak kejahatannya dia. Lah dia mati, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Anaknya datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan bapakku, sholati jenazahnya bapakku ya Rasulullah. Yang namanya anak ya, berharap bapak niki si Islam ngono lho. Mbok munafik atine wong kan gak ero. Ati kan gak bisa didelok. Sing penting dohire di Islam kan gitu kan. Tolong ya Rasulullah sholati bapakku. Lah Rasulullah itu sangat menghormati anaknya ini. Siapa namanya? Abdullah tadi itu. Disolati sama Nabi. Sebelum disolati Umar gak tega. Bukan gak tega, Umar gak seneng Rasulullah nyolati. Sampai dalam hal itu Umar pengen narik-narik bajunya Nabi. Jangan solati ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap nyolati karena menghormati anaknya. Terus turun ayat dari langit. Jangan engkau berdiri di atas kuburannya orang munafik. Ini ayat membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bagaimana bencinya Umar dengan kemunafikan. Makanya dia itu gelisah. Ojo-ojo aku munafik ini. Akhirnya dia takon terus kepada siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah mengatakan kamu bukan orang munafik. Dan kemarin saya ceritakan bagaimana Umar bin Khattab di saat akhir-akhir hayatnya dipangku oleh anaknya, putranya. Ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Persia itu, orang Majusi yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Masih ingat kan kisahnya? Itu di saat bersimbah darah dipangku sama anaknya, Abdullah bin Umar. Terus Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku, tolong letakkan pipiku, kepalaku di atas tanah. Wahai ayahanda, tidakkah pahaku ini lebih enak daripada tanah, lebih empuk untukmu? Segera wahai Abdullah, sebelum terlambat. Akhirnya kepalanya Umar ditaruh di atas tanah nih. Apa yang dikatakan Umar? Wailun li Umar, celaka bagi Umar seandainya Allah tidak mengampuninya. Itu padahal Umar gak pede, Pak. Ya kadang-kadang kita ini, ya Allah, amalannya pas-pasan, tapi pewede. Kayak wis disiapno Allah tempat di surga. Makanya kita harus tawadhu. Li Umar bin Khattab tuh tetap gak pede untuk masuk surga itu. Kembali ke materi Hudzaifah ibn Yaman. Nomor 2. Wa min manaqibihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lahu wa li ummihi bil maghfirah. Termasuk keutamaan Hudzaifah ibn Yaman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan mendoakan ibunya. Jadi dia sahabat, bapaknya juga sahabat, ibunya juga sahabat. Dan Rasulullah pernah mendoakan khusus Hudzaifah ibn Yaman dengan ibundanya. Bagaimana ceritanya begini? Yaqulu Hudzaifah ibn Yaman, sa'alatni ummi mundu mata ahduka bin nabi. Pernah ibuku, kata Hudzaifah nih ya, pernah ibuku berkata kepadaku, wahai anakku Hudzaifah, sejak kapan kamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku menjawab, sejak begini. Sejak tahun ini disebutkan begitu. Fanalat minni wasabbatni. Ketika aku jelaskan kepada ibuku, aku mengikuti Rasulullah sejak sekian. Maka ibuku mencela aku dan memarahi aku. Karena aku dianggap terlambat oleh ibuku. Artinya kenapa kok baru itu? Kok gak dari dulu gitu? Saking cintanya ibunya ini kepada siapa? Rasulullah. Sampai anaknya dianggap terlambat ikut Nabi. Faqalat hada'ini atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda, ya sudah. Kalau begitu aku akan datang ke Rasulullah. Aku akan salat maghrib bersama Rasulullah. Kemudian aku minta kepada Rasulullah agar beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu wahai ibuku. Karena
Ini menunjukkan bagaimana taatnya Hudzaifah ibn Yaman dengan siapa? Ibundanya. Enggak pengen ibundanya gelisah. Dan ibundanya ini menganggap Hudzaifah ini telat gitu loh. Padahal Hudzaifah loh ini. Hudzaifah ibn Yaman. Orang hebat, pilihan, sering ditunjuk Nabi dalam hal-hal penting. Tetapi kata ibunya, kamu terlambat wahai anakku. Lah, untuk menenangkan hati sang ibunda, Hudzaifah ini berkata, ya sudah wahai ibunda, aku akan datang ke Rasulullah, solat bersama Rasulullah, dan setelah solat, aku akan datang ke Rasulullah dan memohon kepada beliau agar sudi mendoakanku dan mendoakan dirimu wahai ibundaku. Fa'ataitun nabiyya fasallaitu ma'ahul maghrib. Maka aku datang menemui Rasulullah dan aku solat maghrib bersama Rasulullah. Fasallan Nabi ilal isya, kemudian Rasulullah meneruskan sampai isya. Thumma in fatala. Kemudian setelah itu, setelah selesai solat isya, Rasulullah keluar. Terus datang orang-orang menemui Rasulullah. Aku takut mengganggu Rasulullah karena ada orang menemui Nabi. Aku tunggu, kata Hudzaifah. Kemudian fattaba'tuhu, aku ikuti Rasulullah dari belakang. Terus Rasulullah dengar suaraku. Kemudian Rasulullah berkata, "Man hadza?" Siapa ini? Faqultu Hudzaifah, aku Hudzaifah ya Rasulullah. Malaka, ada apa dengan dirimu wahai Hudzaifah? Kenapa engkau buntuti aku? Ada apa dengan dirimu? Maka aku ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ditanya oleh ibuku, sejak kapan kamu ikut Rasulullah? Aku jawab, aku ikut Rasulullah sejak sekian. Tapi ibuku mencela aku, memarahi aku dan menganggap aku terlambat untuk mengikutimu ya Rasulullah. Maka aku berjanji kepadanya untuk menemuimu agar engkau mau mendoakan kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah dan agar ibundaku juga diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfir li Hudzaifah ibn Yaman wa ummihi. Ya Allah, ampunilah Hudzaifah ibn Yaman dan ibundanya. Rasulullah itu kalau berdoa mustajab dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Hudzaifah mengumpulkan dua kebaikan. Pertama, beliau taat kepada Rasulullah, dan yang kedua beliau taat kepada ibunda. Bapak-bapak perhatikan saya. Tidak ada amalan di dunia ini yang melebihi bakti kepada seorang ibu setelah tauhid. Saya ulangi lagi. Di dunia ini setelah tauhid tidak ada amalan yang bisa mengalahkan berbakti kepada seorang ibu. Dan dulu para salaf, para sahabat ngajari kita bagaimana pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Bagaimana Abu Hurairah berbakti kepada seorang ibu. Maka saya wasiatkan untuk diri saya dan jamaah sekalian, jangan pernah ya kita durhaka kepada ibu bapak kita. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bergembiralah engkau wahai anak-anak, dan semua yang hadir di sini adalah anak, tidak ada yang tidak anak. Bergembiralah engkau wahai anak jika sekarang ibumu masih hidup. Wallahi demi Allah, perbaikilah hubunganmu dengan ibumu sebelum terlambat. Jika engkau merasa detik ini ada hubungan yang tidak baik dengan ibumu, datangilah setelah pulang dari Namiro. Jangan besok, setelah pulang dari Namiro. Temui ibumu, minta maaf kepadanya. Wallahi sebelum terlambat. Jika ibumu mati, pintu surga itu tertutup dan tidak akan kembali lagi. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Senangkan ibumu, Allah akan menyenangkan dirimu. Berusahalah untuk mencari ridho ibumu, Allah pasti akan meridhoimu. Ridho Allah fi ridhol walidain,
Wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ustaz, saya itu pengen baik sama ibuku, tapi ibuku itu tidak senang sama aku. Jangan egois. Ibumu mengecewakanmu, itu bagian dari ujian untukmu. Kedzaliman ibumu terhadapmu tidak menjadikan beban berbakti itu hilang dari dirimu. Meskipun ibumu tidak nyenangkan hati, datangi, minta maaf. Minta maaf. Bersabarlah. Karena inti dari berbakti itu sabar dari orang tua. Berbuat baik itu banyak yang bisa, Pak. Berbuat baik itu banyak yang bisa. Enggak mau nyakiti orang tua banyak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua banyak anak yang tidak bisa. Maka yang hadir di sini kalau diuji oleh Allah ada hubungan yang negatif dengan ibunya, segera perbaiki. Wallahi demi Allah, kau tidak akan selamat kalau engkau membuat ibumu tidak ridho kepadamu. Minta maaf kepada ibu. Ya. Ini babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua. Maka wahai hamba-hamba Allah, perbaikilah hubunganmu dengan ibumu agar Allah memperbaiki seluruh urusan-urusan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3, keutamaan Hudzaifah ibn Yaman. Qurbuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatannya dengan Rasulullah. Jadi Hudzaifah ibn Yaman itu dekat sama Nabi. Dalam banyak hal sering mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah ibn Yaman ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain datang ke Nabi bertanya yang baik-baik, Hudzaifah ini aneh. Bertanyanya yang jelek-jelek. Tentang hal yang jelek-jelek. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Orang-orang datang ke Nabi tanya yang baik-baik. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya Rasulullah, semua tanya yang baik-baik. As'aluhu anisyarr. Tetapi dulu aku datang ke Nabi tanya yang jelek-jelek. Tanya yang, jadi inilah uniknya siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Kalau orang-orang lain tanya yang, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana agar aku masuk surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau dilakukan berlipat ganda? Yang baik-baik lah pokoknya. Hudzaifah ini tanya yang angker-angker. Yang ngeri-ngeri itu yang ditanyakan sama Hudzaifah. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir kejelekan-kejelekan itu nanti akan terjumpai oleh diriku. Jadi beliau, kata orang Indonesia, sedia payung sebelum hujan. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku ingin tahu kejelekan-kejelekan bukan karena aku ingin melakukan kejelekan-kejelekan. Akan tetapi aku ingin tahu kejelekan-kejelekan agar aku tidak terjatuh pada kejelekan-kejelekan tersebut. Itu ya. Itu Hudzaifah tuh, dekat sama Nabi. Kemudian yang nomor berapa? 4. Wa min manaqibihi khirsuhu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan termasuk keutamaan Hudzaifah adalah beliau ini orangnya semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Pernah Hudzaifah lihat orang bawa jimat di tangannya. Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki bawa jimat di tangannya, langsung dicabut sama Hudzaifah, dibuang sama Hudzaifah. Hudzaifah ini semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ikhwatal iman, dakhala Hudzaifah al-masjid fa idza rajul yusalli fa ja'ala la yutimmu ar-ruku' wala sujud
Hudzaifah pernah masuk masjid. Terus Hudzaifah ini melihat orang yang sholatnya nggak sempurna rukuknya, nggak sempurna sujudnya. Sujudnya seperti ayam mematok jagung. Atau sujudnya seperti ayam matok biji-bijian. Atau lihat nih, kalau ada ayam nih matok biji-bijian kan begini. Tidak ada ayam begini. Matok jagung misalnya begini. Tidak ada. Mesti langsung artinya sujudnya apa? Cepat. Gak tumaknina. Dilihat sama Hudzaifah nih. Bocah iki salatnya gak kena. Padha mbek dilungkas biasa ya. Terawih 23 rakaat 7 menit. Salat 23 monggo. Khilaf antara ulama. Kita gak bakas khilaf. Sing 11 monggo, sing 23 monggo. Nek aku ditakoni aku 11. Tapi sing 23 itu khilaf para ulama. Pendapat mazhab kuat itu, kita berlapang dada. Cuman nek 23 terus 7 menit iku lho. Gak iso mbayangno aku. Ku nek salat nggawa helm, kuwatir ndase. Ya. Gak ini penting ini pelajaran ya. Seorang laki-laki datang salat. Cepet salatnya. Terus datang ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah lagi kamu belum salat. Akhirnya orang ini salat lagi. Gak ngerti salah, salatnya cepet meneh. Datang ke Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa in irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, salatlah kamu tadi belum salat. Salat lagi. Sampai 3 kali, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, salatlah kamu tadi belum salat. Akhirnya orang ini ngomong, "Ya Rasulullah, salahku iki apa? Kok dari tadi suruh ngulang. Kata Nabi, kalau kamu sholat itu, kalau berdiri harus tumaknina, kalau rukuk harus tumaknina, kalau iktidal harus tumaknina, kalau sujud harus tumaknina. Jadi tumaknina itu rukunnya sholat. Hilang rukuknya, hilang tumakninanya, hilang sholatnya. Nah, makanya susu sholat itu. Adapun masalah khilafiyah, ono sing 11, ono sing 23, itu khilaf bala ulama, termasuk khilaf yang muktabar, harus berlapang dada, tidak ada masalah. Di Madinah lebih dari 11, di Mekah lebih dari 11. Tidak ada masalah, sing penting tumaknina. Ya. Itu khilaf para ulama, ya. Tapi sing penting tumakninanya itu loh, jangan sampai salah. Nah, kembali ke materi. Ketika orang itu selesai sholat cepat tadi itu dilihat sama Hudzaifah. Setelah itu ditanya sama Hudzaifah, "Mundu kam hadi sholatuka?" Sejak kapan kamu sholat model seperti ini? Sholatmu cepet gini loh, sejak kapan? Itu menunjukkan Hudzaifah itu punya power gitu loh. Disegani. Nah nek gak disegani kan gak mungkin takon-takon wong awakmu sholat kan gak mungkin tuh. Itu menunjukkan Hudzaifah itu disegani di kalangan para tabi'in gitu loh. Dijawab, kan ditanya tadi, "Sejak kapan model sholatmu seperti ini? Sejak kapan?" Kata orang itu, "Mundu arba'ina sana." Semenjak 40 tahun. Waduh, 40 tahun. Sholatnya cowopet gitu. Apa kata Hudzaifah? "Ma shallaita mundu arba'ina sana." Kau belum sholat selama 40 tahun. Seandainya engkau mati dan sholatmu seperti ini, waduh ini bahaya. Nah makanya ini penting pelajaran. Pak, Ibu, Mas, Mbak, perhatikan saya. Belajarlah menata hidup dengan menata sholat. Perhatikan ucapan saya. Perbaikilah hidupmu dengan memperbaiki sholatmu. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Suami saya kecantol orang lain Ustaz. Wes pokoknya takoni macam-macam wong saiki. Gimana ini Ustaz? Saya begini. Wes ruwet lah donya iki. Perhatikan saya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan semuanya. Masalahnya itu kita. Makanya fasta'inu bis-sabri wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, dikasih solusi sama Allah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat.
Jangan terlalu sibuk mencari solusi. Minta sama Allah, biarkan Allah yang bereskan urusan kita. Semua masalah hidup itu dari diri kita ya jamaah. Maka kalau kita punya masalah sama istri, masalah sama anak, masalah sama pekerjaan, mulailah perbaiki sholatmu agar Allah memperbaiki urusanmu. Makanya ruwet-ruwet, nyawang rumah tangga ruwet, nyawang pekerjaan ruwet, anak balelo. Api ono sholatmu sing khusyuk njaluk nang Allah agar urusanmu dibereskan sama Allah. Tak usah kau sibuk-sibuk jelasno nang bojomu, percuma. Sing gari bojomu iku mangkel pole dosamu. Gak usah terlalu banyak menjelaskan. Semua itu dari diri kita. Perbaiki hubunganmu sama Allah, pasti beres. Kita ini sibuk membuat diri kita bersih. Iku gak ngono maksudku, ngene lho maksudku. Wis aja dijelasno percuma wedok gak paham. Salat wengi njaluk tolong nang Allah, engko lak bojomu lak lile-lile dhewe atine. Sapa sing dadekno bojone atimu lile? Allah. Soalnya awakmu wis hubunganmu nang Allah api, Allah perbaiki hubunganmu nang menungso. Ojo wedi selama awakmu bener, ojo wedi. Hubunganmu selama api nang Allah, beres urusan dunia itu. Umur dunya sahla. Urusan dunia itu ringan, Pak. Dunia gak sak lawase. Nek ana masalah wis bertumpuk-tumpuk, kok kayak gak ono solusi. Sampeyan tak kasih tahu ya. Kalau malam tuh semakin gelap, itu tanda sebentar lagi akan muncul fajar. Masalah yang ngono, nek ono urip masalah. Nek wis nemen masalah, sebentar lagi Allah akan nolong sampean. Harus sabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu ya. Jadi di api hubungannya sama Allah supaya Allah memperbaiki hubungan kita. Terakhir saya tutup nih, terakhir. Bukunya sudah saya tutup nih. Hudzaifah ini waktu pernah terjadi kejadian Fathu Makkah. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan kenapa dikatakan perang Khandaq? Apa sih artinya Khandaq? Parit. Karena Madinah dikepung 10.000 tentara. Dikeroyok. Ada Quraisy, ada Ghatafan, ada suku-suku, ada orang Yahudi, ada orang munafik dikeroyok. Bingung Rasulullah. Ya bukan bingung, tapi Rasulullah butuh musyawarah dengan para sahabat. Akhirnya atas usulan Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, dulu kami ketika di negeri Persia, kalau kami diserang seperti ini, sedangkan kami nggak punya benteng, maka kami membuat parit. Parit itu kok coro lamongani yo jeglongan. Kalen, ro ya. Sumerep mboten? Ah, itu kalau membangun benteng itu kan butuh dana banyak, harus punya batu-batu dan itu butuh waktu. Ini enggak, ini bentengnya enggak naik ke atas, tapi jeglongan ke bawah. Artinya orang sana enggak bisa ke sini kecuali harus turun dulu, paham? Nah kalau turun tinggal manai dari atas kan gitu. Lah, akhirnya para sahabat sibuk membuat parit itu. Itu musim dingin, musim paceklik. Kedinginan sahabat, Rasulullah itu ganjel perutnya dengan 2 batu. Para sahabat itu ganjel 1 karena lapar. Ternyata para sahabat melihat Rasulullah lebih dari 1, yaitu 2. Nama lain perang Khandaq, perang Ahzab. Ahzab artinya sekutu, karena banyak sekutu yang datang. Ya, bukan NATO ini, beda lagi ini. Zaman dulu belum NATO. Ini sekutu zaman itu ya, mau menyerang Rasulullah SAW. Nah, dikatakan perang Ahzab, perang sekutu, dikatakan perang Khandaq karena ada paritnya. Tapi itu satu perang tapi dengan 2 nama. Paham ya? Kedinginan. Ada seorang sahabat kalau nggak salah namanya Jabir bin Abdullah, kalau nggak salah ya. Itu salah satu sahabat lah. Melihat kelihatan Rasulullah itu ngelempet perutnya, ini Rasulullah lapar nih. Akhirnya dia pulang ngomong sama istrinya, wahai istriku, apa nggak ada makanan? Kalau ada makanan saya akan panggil Rasul dan 1 atau 2 sahabatnya untuk makan di rumah kita. Dibuatkan sama istrinya, luar biasa. Itu musim lapar itu. Nggak ada makanan, kedinginan dan musuh mengintai, mencekam. Bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas. Para sahabat ketar-ketir itu. Apalagi di belakang orang Yahudi berkhianat, Bani Quraisyah itu. Dan orang munafik membocorkan rahasia. Terus pokoknya kalut itu. Sampai Rasulullah dan para sahabat lupa. Gak sholat apa?
Gak sholat asar, saking ngejarnya buat parit itu, saking paniknya. Lah sahabat ini ngerti Rasulullah lapar nih. Pulang ke rumah, nyuruh istrinya, wahai istriku tolong segera buatkan makanan. Makanan itu makanan coro zaman itu, bukan soto Lamongan makanannya ini ya. Zaman itu ya, buatlah makanan. Nah, setelah itu 1 atau 2 atau 3 porsi untuk Rasulullah dan 2 atau 1 sahabatnya, mungkin Abu Bakar atau Umar. Karena sudah datang nih sahabat, ya Rasulullah, kelihatannya panjenengan ini lapar, monggo kulo aturi kisah griya kulo. Ada apa? Ada makanan? Iya ya Rasulullah, kangge panjenengan. Langsung Rasulullah ngomong ke sahabat, ayo semuanya kita makan ke rumahnya. Sahabat, lu ya apa sih Rasulullah? Padahal niatnya 3 orang 3 porsi, tapi diajak semuanya. Subhanallah. Akhirnya seluruh orang di parit-parit itu datang ke rumahnya sahabat itu. Itu makanannya itu diambil nggak habis-habis. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Oke, kembali ke materi. Kedinginan para sahabat. Lah Rasulullah ingin tahu bagaimana tentara Ahzab, tentara sekutu itu keadaannya, pengen tahu jumlah mereka berapa, bagaimana keadaan mereka. Akhirnya Rasulullah di saat dingin, lapar, Rasulullah ngomong, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapakah di antara kalian yang mau keluar dan membawa berita tentang kaum sekutu itu kepadaku? Dia akan bersamaku di surga. Tidak ada sahabat yang mengatakan, aku ya Rasulullah. Saking takutnya, saking paniknya, dan saking dinginnya. Ini sahabat asli penduduk Madinah kedinginan. Apalagi kita kalau di sana. Kita aja kalau umroh, kalau musim dingin, kita gedeter kedinginan. Ini asli orang Madinah kacili. Ngarani nek iku kademen. Dane ya wong Lamongan nang nduk kene iku apa gak menggigil gak salah, buru-buru jihad, mikir awake dhewe kademen. Itu para sahabat kedinginan. Dan ketika Rasul mengatakan siapa di antara kalian yang mau keluar mencari informasi, jadi intelnya Rasulullah, paham ya? Jadi telek sandinya Rasulullah, intelijennya Rasulullah. Sahabat gak ada yang berani karena ini mencekam. Di luar musuh berjaga-jaga, gak ada yang berani. Sampai Rasulullah ngulangi bolak-balik, gak ada yang maju. Akhirnya Rasulullah menunjuk Hudzaifah. Wah, Hudzaifah terpaksa. Kalau sudah ditunjuk Nabi gak mungkin nolak. Rasulullah menepuk, kalau gak salah ditepuk dadanya kalau gak salah. Terus kata Hudzaifah, aku naik kendaraan itu, saya gak menjumpai rasa dingin lagi. Artinya hangat badannya. Karena sudah ditunjuk Nabi tadi, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku masuk ke tenda-tendanya kafir Quraisy itu. Tidak hanya kafir Quraisy, sekutu banyak ini. Banyak orang-orang kafir di situ. Tidak hanya kafir Quraisy tok. Aku menyelinap di mana tadi, di tenda-tenda musuh. Sambil ada yang di api unggun dan seterusnya, berkumpul sama orang kafir Quraisy dan suku-suku yang lain. Setelah itu Hudzaifah ibn Yaman mendengar komandannya kafir Quraisy memberikan instruksi. Wahai tentara Ahzab, kalian datang dari negeri-negeri yang banyak. Hati-hati ada penyusup, bayangkan. Hati-hati ada penyusup. Pastikan siapa orang yang ada di sampingmu. Tanyai orang yang ada di sampingmu. Jangan-jangan dia penyusup. Ketika Abu Sufyan ngomong ngono, langsung Hudzaifah ngomong nanggone wong sing sampingi. Awakmu sapa? Gue dhek sing ditakoni kan soro. Paham gak sampai aku ngomong ini? Wahai tentara sekutu, jangan sampai ada penyusup di tempat kita ini. Pastikan Anda tahu siapa orang yang ada di samping kalian. Wah, ini sebelum dia ditanya, akhirnya dia yang tanya, "Man anta? Siapa Anda ini?" Wah, dia aman. Sing nakoni gak ditakoni. Selalu aman. Diteliti sama Hudzaifah bin Yaman. Dalam riwayat yang lain dikatakan Hudzaifah melihat Abu Sufyan ada di api unggun. Ya kan kademin kan, buat api unggun. Gak ada orang lain kecuali Abu Sufyan, jenderalnya kafir. Kesempatan emas nih. Hudzaifah ini pemanah ulung. Dia ambil anak panahnya, dia hampir meletakkan di busurnya, hampir dia lesatkan anak panah ini. Tapi dia ingat pesannya Nabi, tugasmu hanya apa tadi? Mencari informasi, jangan membuat kekacauan. Kata Hudzaifah, seandainya aku lesatkan anak panah itu, pasti akan kena dia. Tapi karena aku ingat pesannya Rasulullah, aku gak jadi. Terus aku balik ke kota Madinah. Itulah Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah
dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.